fi'la tafi mafi'un mifaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, tilmid-tilmidah, anak-anakku hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bisa untuk mengkaji kitab At-Tibyan. Ini sebagai rutinitas kita, mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang nafi dan mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan apa yang telah dibaca pada Sabtu yang lalu. Faslun, halaman 62, faslun. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masih membahas terkait dengan bagaimana hukum orang yang junub dan orang yang haid. Apakah boleh membaca Al-Quran ataukah tidak boleh membaca Al-Quran? Kalau boleh, ketentuannya seperti apa? Dan kalau tidak boleh, ketentuannya seperti apa? Dan anak-anakku, ini terutama yang tilmidah, pembahasan kita ini sangat penting sekali karena kalian di pondok pesantren ini dituntut untuk menghafalkan Al-Quran. Salah satu hal yang harus dilakukan bagi penghafal Al-Quran adalah murojaah. Murojaah itu bukan setiap pekan, tetapi harus setiap hari. Nah, kalau orang-orang atau perempuan-perempuan yang sedang datang bulan, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, misalkan anggaplah selama 7-10 hari, maka konsekuensinya adalah banyak ayat-ayat yang telah dihafalkan itu akan lupa. Nah, maka pembahasan kita kali ini kita akan bahas hal itu. Maka tolong diperhatikan, ya, khususnya tilmidah. Tilmid juga harus memperhatikan ini. Kenapa? Karena nanti kalian punya istri, kalian barangkali punya mbak, barangkali punya adik perempuan.
maka kalian harus mengerti hukum-hukumnya. Jadi ketika santri ditanya hukum yang berkaitan dengan membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid seperti apa, kalian bisa menjelaskan dengan baik. Nah, begitu ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajuzu lahuma, wa yajuzu dan boleh lahuma bagi keduanya. Keduanya ini dhamir yang kembali ke orang yang junub dan orang yang haid. Orang yang junub dan orang yang haid. Kalau orang yang junub itu bisa laki-laki bisa perempuan. Tetapi kalau orang yang haid pasti perempuan. Meskipun dalam redaksinya itu tidak ada tak marbutoh. Jadi haid itu pasti maknanya adalah perempuan yang haid. Loh Ustadz, bukankah kalau di nahwu itu kalau tidak ada tak marbutohnya adalah laki-laki, kalau ada tak marbutohnya berarti perempuan. Soleh laki atau perempuan? Laki. Kalau solihah perempuan. Ustadz laki. Kalau ustazah perempuan. Kalau haid ustaz, berarti karena tidak mungkin laki-laki haid, maka haid itu ya perempuan yang haid. Jadi bukan haid itu laki-laki yang haid, kemudian haidah adalah perempuan yang haid, itu salah. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan haidah, tidak boleh, tapi langsung haid, perempuan yang haid. Kenapa tidak perlu tak? Karena orang yang haid pasti perempuan. Boleh bagi orang yang junub dan orang yang haid. Ayyakula mengatakan keduanya, indal musibati ketika terkena musibah. Ketika terkena musibah. Mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 156. Dengan catatan apa? Idza lam yaksida al-qira'ata. Apabila tidak bermaksud siapa keduanya, orang yang junub dan orang yang haid, al-qira'ata untuk membaca Al-Qur'an. Kalau begitu apa? Maka orang yang junub, orang yang haid diperbolehkan mengucapkan lafaz yang itu lafaz Al-Quran, tetapi tujuannya tidak untuk membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Misalkan niatnya adalah zikir, maka hukumnya boleh. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata siapa ashab kita, ulama-ulama dalam madhab Asy-Syafi'i. Al-Khurasaniyun, ulama-ulama yang berasal dari Khurasan. Khurasan itu salah satu kota di Irak. Kalau kalian belajar SKI itu ada kota-kota seperti Basrah, ada seperti Kufah, ada Khurasan, ada Baghdadnya. Kalau kalian belajar Nahwu Sharaf, ada dua kota yang sangat terkenal, yaitu ulama Basrah dan ulama Kufah. Wa yajuzu, dan boleh ayyakula mengatakan siapa keduanya, orang yang junub dan orang yang haid. Mengatakan apa? Indaruku bidabbati, ketika naik kendaraan. Maknanya dabbah itu adalah hewan yang ditunggangi. Zaman dahulu itu tidak ada mobil, tidak ada motor. Adanya adalah kuda, adanya adalah unta. Makanya bahasanya indaruku bidabbati, ketika menaiki
Bukan diartikan hewan, tapi diartikan kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya ya mobil, ya motor. Apa yang dikatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan doa ketika kita sedang bepergian ya. Mulai bepergian kita membaca doa itu. Bagaimana itu kan termasuk bagian dari Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 13. Bagaimana hukum orang yang junub atau orang yang haid membaca surah Az-Zukhruf ini? Maka ketika diniatkan untuk berdoa, meskipun ini adalah ayat Al-Qur'an, hukumnya boleh. Wa indad du'ai, dan ketika berdoa membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir dipastikan setiap kali kita berdoa pasti kita membaca doa ini. Makanya disebut doa sapu jagat. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang sangat diidamkan oleh seluruh umat Islam. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan selama di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Boleh dengan catatan idza lam yaksida, jika tidak bermaksud siapa keduanya, orang yang junub dan orang yang haid, al-qiraata, untuk membaca Al-Qur'an. Kalau niatnya zikir, kalau niatnya berdoa, maka hukumnya boleh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga anak-anakku, ketika ada santriwati, santri tilmidah yang sedang haid, jangan kemudian berhenti tidak murojaah. Kalian tetap murojaah, tetapi niatkan itu bukan baca Quran tapi berzikir. Ya, niatkan itu sebagai zikir, bukan sebagai membaca Al-Quran. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain. Siapa Imam Haramain? Imam Haramain ini namanya adalah Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali. Ya. Fa idza qala al-junubu, jika berkata al-junubu, siapa orang yang junub, mengatakan apa? Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Bismillah itu bagian dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Quran. Sehingga ketika mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, fa'in qasoda, jika bermaksud siapa junub, Al-Qur'ana, akan Al-Quran, aso, maka bermaksiat. Gimana caranya Ustadz untuk membedakan niat saya? Contoh, ketika kita mendapatkan rizki, kita mengatakan Alhamdulillah, orang tua saya datang bawa makanan banyak, Alhamdulillah. Pertanyaannya, itu niatnya bersyukur atau niat membaca Quran? Niatnya adalah bersyukur. Ya, niatnya bersyukur, bukan niat membaca Quran. Ketika ada musibah, ada orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah bentuk ucapan apa? Ucapan ketika ada musibah, bukan untuk membaca Quran. Nah, itu yang menjadi catatan. Fa in qasada az-zikra, jika bermaksud siapa orang az-zikra, untuk berzikir, aulam yaksid, atau tidak bermaksud siapa orang syai'an, apapun, tidak bermaksud apapun, yang penting baca bismillah, yang penting baca alhamdulillah.
karena sudah sering terbiasa membaca bismillah, sudah sering membaca alhamdulillah, sehingga hampir seluruh aktivitasnya pasti selalu membaca bismillah, selalu membaca alhamdulillah, maka lam ya'sam, maka tidak berdosa siapa orang yang junub. Nah, anak-anakku, almarhum Kiai Imam Mawardi itu seringkali memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita minum, jangan lupa ketika kita minum, sebelum minum kita membaca bismillah. Setelah kita meneguk, kita minum, kita teguk, kita membaca alhamdulillah. Kita mau minum baca bismillah, setelah minum kita baca alhamdulillah. Insya Allah selama itu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau minum itu usahakan tidak lebih dari 3 tegukan. Jadi ketika minum kalian misalkan gelas, minumlah kalian maksimal 3 teguk. Jangan 1 botol langsung dihabiskan. Glek, itu kurang baik. Ya, atau 1 gelas langsung dihabiskan, itu kurang baik. Akhlak seorang muslim maksimal 3 teguk. Jadi ketika klek sudah berhenti. Kalau masih kurang, minum lagi. Klek begitu. Itu akhlak seorang muslim. Yang kedua, minum itu jangan sampai berdiri. Ya, jangan berdiri. Rasulullah itu minum berdiri ketika yang diminum adalah air Zam-Zam. Maka ketika kita minum air Zam-Zam, kita boleh minum sambil berdiri. Boleh kalau airnya adalah air Zam-Zam. Tapi kalau airnya adalah air kemasan atau air lain selain air Zam-Zam, maka kita disunahkan untuk duduk. Kemudian yang ketiga, usahakan kalau kita minumnya adalah di botol yang itu besar atau misalkan di gelas, maka usahakan kita tidak bernafas. Jadi nafas kita jangan dimasukkan kita kan bernafas mengeluarkan karbon dioksida bisa dari hidung, maka jangan dikeluarkan di gelas itu. Kenapa? Karena itu mengandung penyakit. Nah, karbon dioksida yang kita keluarkan itu mengandung penyakit. Sehingga ketika masuk ke minuman kita, maka minuman kita pun juga takut mengandung penyakit. Ya, itu. Makanya kalau ada makanan panas atau minuman yang panas, jangan didinginkan menggunakan mulut kita, jangan ditiup. Jangan begitu, itu tidak baik. Maka carilah apapun dikipas-kipasi. Nah, jangan ditiup ya. Wa yajuzu dan boleh lahuma bagi keduanya, orang yang junub dan orang yang haid, qiraatuma apa membaca ayat nusikhat yang dinasakh tilawatuhu apa tilawahnya. Nusikhat yang telah dinasakh tilawatuhu apa tilawahnya. Ada adik-adik kalian nanti akan belajar teori nasakh dan mansukh. Ada ayat yang ternyata dinasakh. Dinasakh itu artinya apa? Dihapus. Al-Quran mengatakan manansakh min ayatin au nusiha na'ti bi khairim minha au misliha. Itu dasar teori nasakh mansukh. Ada hukumnya. Apakah ayat ini dinasakh atau tidak? Kalau misalkan ada 2 ayat yang seolah-olah bertentangan, ayat A mengatakan hukum A, ayat B mengatakan hukum B, dan ini kasusnya sama, maka kita lihat bisa enggak dikompromikan. Kalau kompromikan itu bisa menggunakan teori am dan maksus, bisa menggunakan teori nasakh
mansuh. Maka dilihat mana ayat yang datangnya lebih awal, maka mana ayat yang datangnya lebih akhir. Ayat yang datangnya lebih akhir berarti menasakh, menghapus ayat yang datangnya lebih awal. Itu disebut teori nasakh mansuh. Nah, nasakh mansuh itu ada kalanya dihapus ayat dan hukumnya, ada dihapus ayat tetapi hukumnya tetap berlaku, ada yang dihapus hukumnya, ayatnya tetap berlaku. Nah, bagaimana hukum bagi orang yang junub, bagi orang yang haid membaca ayat yang tilawahnya dihapus, ya, tilawahnya telah dinasakh, telah dihapus. Artinya apa? Dulu pernah ada ayat ini, tetapi kemudian dinasakh oleh ayat yang lain sehingga tilawahnya itu tidak berlaku. Apa ayatnya ini? Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha albattata. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, jika keduanya berzina, maka rajamlah. Maka dalam Islam itu hukum berzina itu dibagi menjadi dua. Ada zina yang muhson dan ada zina yang ghairu muhson. Zina muhson itu adalah orang yang berzina, dia pernah menikah. Jadi orang kalau pernah menikah kemudian dia berzina, maka zinanya adalah zina muhson. Hukumnya apa? Maka kalau dia terbukti dan memang betul-betul zina, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam. Tetapi kalau orang zina, dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka bagi zina yang ghairu muhson, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Dirajam itu apa? Dirajam itu adalah orang yang dikubur setengah badan kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu namanya hukuman rajam. Tetapi anak-anakku, bahwa hukuman pembuktian zina itu adalah sangat-sangat sulit sekali. Karena saking sulitnya itu, maka secara teori ada dalam Islam, ketentuannya ada, harus 4 saksi, harus seperti ini, tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya itu sulit untuk dibuktikan dalam hukum zina. Makanya pembuktian zina itu adalah pembuktian yang sangat sulit diaplikasikan. Secara teori ada teori, tetapi dalam aplikasinya sulit dipraktekkan. Nah, faslun. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an tayammama. Idza lam yajid, apabila tidak menemukan al-junubu, siapa orang yang junub, awil haidu atau orang yang haid, tidak menemukan apa? Ma'an akan air, tayammama, maka tayammum siapa? Junub dan haid. Seperti apa tayammumnya? Nah, ini ada sebuah kisah menarik. Dulu zaman Rasulullah ada sahabat yang sedang terluka karena perang, entah karena perang, entah karena sakit. Waktu itu sedang perjalanan, kemudian junub. Nah, tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Ternyata solusinya kan tayamum. Tayamumnya seperti apa? Ternyata sahabat itu bahasa Maduranya itu lunggulung. Dia berlumuran debu. Jadi badannya itu dikenakan ke tanah sehingga seluruh badannya terkena
debu. Ternyata setelah dimaturkan kepada Rasulullah, ternyata tidak begitu. Tayamumnya orang yang junub itu sama seperti tayamumnya orang yang mengganti wudhu. Apa yang dibasuh? Ya wajah dan tangan. Nah, itu sama. Jangan kemudian karena ini sebagai pengganti mandi, kemudian tayamumnya adalah gulung-gulung di tanah. Itu adalah penjelasan yang salah, praktek yang salah. Jadi tayamumnya sama ya, tayamumnya sama seperti wudhu, hanya niatnya yang berbeda. Niatnya itu adalah niat sebagai ganti dari mandi. Wayubahu dan diperbolehkan lahu bagi junub atau orang yang haid al-qiraatu apa membaca Quran, wassalatu dan salat, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Jadi begini, orang yang junub, orang yang haid, ketika sudah selesai masa haidnya, maka harus bersesuci. Dengan cara apa? Toharohnya harus dengan cara mandi. Kalau tidak menemukan air, maka harus bertayamum. Jadi tayamum itu sebagai ganti dari mandi. Kalau sudah tayamum, apakah boleh membaca Quran? Apakah boleh melakukan sholat? Jawabnya adalah boleh. Boleh membaca Quran, boleh sholat, boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang. Fa'in ahdatha, maka jika berhadas siapa dia, kan awalnya junub, kemudian tayamum. Ketika junub tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh melaksanakan sholat, kemudian tayamum. Setelah tayamum, dia boleh sholat, dia boleh membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu dia hadas, misalkan kentut, dia hadas, maka haram alaihi atas dia as-sholatu apa sholat. Maka kalau sudah seperti itu ya dia hadas kecil, bukan hadas besar. Sehingga karena hadas kecil dia haram untuk melaksanakan sholat. Tetapi walam tahrum dan tidak haram al-qiraatu apa qiraah. Nah, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang hadas kecil, orang yang tidak punya wudhu, ijma ulama sepakat bahwa mereka tetap boleh untuk membaca Al-Quran. Yang tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membaca Quran boleh. Wal julusu dan duduk fil masjid di masjid. Wa ghairuhuma dan selain keduanya mimma dari sesuatu atau dari aktivitas la yahrumu yang tidak haram apa ma alal muhdisi atas orang yang berhadas kecil. Kama sebagaimana idza apabila ightasala mandi siapa orang summa ahdasa kemudian berhadas siapa orang. Jadi di sini yang ditekankan adalah bahwa orang yang tidak menemukan air untuk mandi maka dia boleh bertayamum. Nah, status tayamum itu sama seperti mandi, artinya hadas besarnya sudah hilang. Hadza adapun ini ketentuan ini mimma ialah termasuk permasalahan atau persoalan yus'alu anhu yang ditanyakan, wa yustaghrabu dan dianggap asing. Jadi kasus orang yang tayamum, orang yang junub kemudian tayamum, kemudian boleh membaca Quran, boleh sholat itu
itu dianggap sebagai sesuatu yang asing dan sering dipersoalkan. Fayuqalu, kemudian dikatakan, junubun, adapun junub, yamna'u, ialah mencegah, apa junub, minas sholati, atau junubun, adapun orang yang junub, yumna'u, ialah dicegah, apa orang yang junub, minas sholati, dari sholat. Orang yang junub itu dicegah untuk melaksanakan sholat. Wala yumna'u, dan tidak dicegah min qiraatil Qur'ani, dari membaca Al-Qur'an. Wal julusi, dan duduk fil masjid, di masjid, min ghairi daruratin, tanpa kondisi yang mendesak. Kaifa suratuhu, bagaimana bentuknya atau bagaimana contohnya? Fahadha, maka adapun ini, suratuhu, ialah contohnya. Summa, kemudian, la farqa, tidak ada perbedaan, fima, dalam sesuatu, zakarnahu, yang telah menyebutkan siapa kami, hu, terhadap ma, baina tayammumil junubi, antara tayammumnya orang yang junub, fil hadori, dalam kondisi hador, berarti tidak bepergian atau sedang mukim, wasafari, dan sedang perjalanan. Wadakaro, dan menyebutkan ba'du ashabi syafi'i, siapa sebagian ashab asy-Syafi'i, Imam asy-Syafi'i. Menyebutkan siapa sebagian ashab asy-Syafi'i, annahu, sesungguhnya, idza tayammama, jika bertayamum siapa orang, fil hadori, dalam kondisi hador, tidak sedang bepergian, istabaha, maka boleh siapa orang, as-sholata, akan sholat. Wala yaqra'u, dan tidak boleh membaca siapa orang yang sudah tayamum, membaca Quran, maksudnya membaca Quran ba'daha, setelah sholat. Ada sebagian ashab Syafi'i yang mengatakan bahwa tayamum itu diperbolehkan untuk mengganti mandi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sholat. Makanya niat tayamum itu listibahati sholati, untuk diperbolehkan sholat. Apakah boleh selain sholat dilakukan seperti membaca Quran, diam di masjid? Maka menurut sebagian ashab asy-Syafi'i, maka hal itu tidak boleh. Yang boleh hanyalah melakukan sholat, sementara membaca Al-Quran tidaklah boleh. Wasahihu, adapun pendapat yang sahih, wasahihu, adapun pendapat yang sahih, jawazu dzalika, ialah boleh melakukan hal itu, kama qaddamnahu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Walau tayammama, jikalau tayammama, bertayamum siapa orang, wasalla, dan melakukan sholat siapa orang, wa qara'a, dan membaca Quran siapa orang, summa, kemudian, ro'a, melihat siapa orang, ma'an, akan air, yalzamuhu, maka wajib, hu, terhadap man, isti'maluhu, apa menggunakan air. Jadi kasusnya begini. Jikalau ada orang yang junub atau haid, kemudian bertayamum, maka setelah tayamum dia boleh sholat, dia boleh baca Quran.
ternyata 1 jam berikutnya hujan datang. Kalau hujan datang berarti ada air. Maka dia wajib menggunakan air itu. Untuk apa? Ya untuk mandi. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya yahrumu, haram alaihi, atas dia, al-qiraatu, apa qiraah, apa membaca Al-Qur'an. Wa jami'u ma, dan seluruh sesuatu, yahrumu, yang haram, apa ma alal junubi, atas orang yang junub, hatta yaghtasila, sampai mandi siapa orang. Kenapa kok ketika ada air dia wajib mandi? Karena pada dasarnya junub atau haid itu dikatakan suci ketika mereka sudah mandi. Jadi kalau belum mandi mereka belum dikatakan suci. Adapun kebolehan tayamum itu karena darurat, karena tidak menemukan air, sehingga statusnya sebagai badal, sebagai pengganti. Kalau kemudian ada air, maka dia wajib menggunakan air itu. Nah, begitu. Alasannya begitu. Walau tayammama, jikalau bertayamum siapa orang. Anak-anakku, kalau kita mengartikan kitab, idza itu diartikan apabila. Lau diartikan jikalau. In diartikan jika. Apa bedanya? Seolah-olah sama, tetapi ada perbedaan. Kalau lau itu lebih kepada pengandaian, jikalau. Jika ada emas 1 kilo misalkan itu jikalau namanya. Kalau idza itu apabila ada santri yang melanggar maka dihukum. Nah, begitu. Itu perbedaan antara idza dan lau. Walau tayammama, jikalau bertayamum siapa orang, wa shalla, dan sholat siapa orang, wa qara'a, dan baca Quran siapa orang, summa, kemudian, aroda, ingin siapa orang, at-tayammuma, akan tayammum, lihadasin, karena hadas kecil, auli faridatin ukhra, atau untuk fardu yang lain, auli ghairi dzalika, atau untuk selain itu. Nah, tayamum itu karena dia posisinya sebagai badal, sebagai pengganti, maka dia hanya bisa digunakan untuk 1 sholat fardu. Jadi 1 tayamum itu untuk 1 sholat fardu. Jadi misalkan kita tayamum untuk sholat zuhur, ya, sampai kemudian waktu asar kita belum batal wudhu kita, boleh nggak kita langsung sholat? Tidak boleh, kita harus tayamum kembali. Jadi tayamum itu untuk 1 fardu. Ya, 1 fardu. Tidak boleh untuk banyak fardu. Nah, ketika ada orang yang sudah tayamum, kemudian dia melakukan tayamum karena hadas, fa innahu, maka sesungguhnya, la yahrumu, tidak haram, alaihi, atas dia, al-qiraatu, apa membaca Al-Quran, alal madhabis sahihil mukhtari, atas pendapat yang sahih, al-mukhtari, yang dipilih. Alal madhabis sahihil mukhtari, atas pendapat, atas madhab as-sahihil mukhtari, yang sahih, al-mukhtari, yang dipilih. Wa fihi, dan ialah di dalam kebolehan ini, wajhun, adapun pendapat lain, li ba'di ashabi syafi'i, bagi sebagian ashab asy-Syafi'i, annahu, sesungguhnya, la yajuzu, tidak boleh, apa,
apa qiraah. La yajuzu tidak boleh apa qiraah. Wal ma'rufu adapun pendapat yang ma'ruf al awwalu ialah pendapat yang pertama. Amma adapun idza lam yajid tidak menemukan siapa orang al junuba akan idza lam yajid tidak menemukan al junubu siapa orang yang junub ma'an akan air wala turaban dan tidak menemukan debu. Nah, ini ada kasus. Andaikan ada orang yang junub atau orang yang junub kasusnya ini, andaikan ada orang yang junub, dia tidak menemukan air, dia tidak menemukan debu, sementara sholat waktunya sudah masuk. Ya, fa innahu maka sesungguhnya junub yusolli ialah sholat lihurmatil waktu untuk menghormati waktu. Nah, sholat untuk menghormati waktu ala hasbi halihi sesuai dengan kondisinya. Jadi begini, anak-anakku, dalam Islam itu ada konsep namanya as-sholah lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu, sementara dia hadas. Dia hadas, tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Sementara waktunya sudah mepet. Ini kalau saya tidak sholat, maka waktu sholat akan habis. Apa yang harus kita lakukan? Maka ulama mengajarkan pada kita untuk tetap sholat dengan niat apa? As-sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormat waktu. Karena sekarang adalah waktunya sholat, misalkan sholat zuhur, maka saya tetap sholat, niatnya adalah lihurmatil waktu. Loh kan tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Loh kan saya sedang junub, tidak masalah. Kita sholat itu bukan karena untuk sah atau tidak, karena kita menghormati waktu. Inilah ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita. Terus nanti gimana Ustadz kalau sudah menemukan air? Ya kalau sudah menemukan air, ya kita wudhu atau kita mandi, kita sholat, mengulangi sholat kita. Mengulangi sholat kita, itu kalau sudah kita menemukan air. Tetapi poin pentingnya adalah sholat, saking pentingnya sholat, bahkan ketika kita berhadas tidak menemukan air, tidak menemukan debu, ulama tetap menganjurkan kita sholat. Niatnya sholat dihormatil waktu. Saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat, tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang misalkan, maka menggunakan tangan, menggunakan isyarat anggukan kepala. Kalau tidak bisa, menggunakan isyarat mata, isyarat menggunakan lisan. Kalau tidak bisa, menggunakan hati. Selama nafas masih berhembus, maka kita wajib melakukan sholat. Makanya dalam kitab-kitab itu anakku, bahwa orang yang tidak melakukan sholat sampai lewat waktu yang di situ boleh dijamak sholat, misalkan tidak melakukan sholat zuhur, kemudian sampai waktu maghrib tidak melakukan sholat, sudah dimintai tobat tidak mau, maka saking pentingnya sholat itu di kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang dulu diajarkan ajarannya adalah dia boleh dibunuh. Kalau sekarang tidak boleh. Dulu sampai seperti itu, saking pentingnya sholat. Orang yang mengingkari sholat, bahwa sholat itu adalah wajib, maka dia dihukumi kafir. Ya kalau sekarang tidak boleh membunuh, karena membunuh itu ada tata caranya sendiri, tidak boleh kita main hakim sendiri. Kita hanya wajib untuk mengingatkan orang lain, tetapi kita tidak boleh menghakimi orang lain. Orang yang terlihat di mata kita tidak sedang ibadah,
atau bahkan maksiat sekalipun, halo, orang yang di mata kita terlihat bahwa dia tidak sedang ibadah, atau bahkan dia sedang maksiat sekalipun, maka kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan, tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menjustis, kita tidak boleh menghina. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang misalkan kita hina dia karena dia sedang melakukan maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat, dia masuk surga. Sementara kita yang sekarang kita menggunakan songkok, kita menggunakan pakaian yang agamis ini, kita tidak tahu akhir hidup kita apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka pentingnya anak-anakku, kita tidak boleh sombong. Jangan mentang-mentang kita di pesantren kemudian kita menganggap orang yang di luar pesantren itu lebih rendah dari kita. Tidak boleh. Ini yang harus kita pahami. Jangan mentang-mentang kita menghafalkan Quran kemudian kita menghina orang yang tidak menghafalkan Quran. Ini tidak boleh. Kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh mencaci. Nah, begitu ya. Wa yahrumu alaihil qira'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang nafi dan barokah. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita di rumah diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rizkinya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya disehatkan, diberikan panjang umur. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.